575 pasangan wanita baru, 15. Leng Xicheng. Gu Qingqing sedikit gemetar, jelas tirai telah ditutup, dan suhu ruangan ini cukup stabil selama 24 jam. Bahkan Leng Xicheng pun sedang memeluknya dari belakang, tetapi tubuhnya malah gemetar tak terkendali. Leng Xicheng tidak berbicara dan hanya membelai rambut Gu Qingqing, menciumnya dari bahu ke lengan, kemudian hingga ke tangannya. Setelah itu, ia menggigit jari-jarinya, kemudian menikmati rasanya dengan cermat di dalam mulutnya. Kamu jangan, Gu Qingqing merasa sangat aneh. Di masa lalu, Leng Xicheng sangat jarang memperlakukannya dengan begitu lembut. Ia tidak membicarakan tentang 3 tahun sebelumnya, tapi kejadian baru-baru ini. Leng Xicheng hanya menggunakan sedikit kekuatannya saat mereka sedang bercinta, serta jadi lebih memperhatikan perasaannya. Sebelum dengan Gu Qingqing, Leng Xicheng tidak pernah memiliki wanita. Sebelumnya, karena cemburu pada hubungannya dan Ni Zining, dan juga mengira bahwa Gu Qingqing tidak mau, jadi, semakin Gu Qingqing menolaknya, Leng Xicheng menjadi semakin ingin menghancurkan sikap keras kepalanya itu. Tidak menggulingkannya berulang kali itu sudah sangat baik, apalagi, menggunakan keterampilan atau sejenisnya. Bahkan jika hubungan antara ia dan Gu Qingqing menjadi lebih baik sekarang, tetapi Gu Qingqing tidak pernah menjadi yang pertama mengambil inisiatif, kecuali saat wanita itu meminum anggur dengan bahan tambahan, dan mereka berdua menjadi kepanasan. Selama ini, selalu Leng Xicheng yang menggunakan berbagai cara dan lebih dulu mengambil inisiatif. Namun sekarang, tubuh Gu Qingqing gemetar, tetapi jantungnya malah berdebar semakin kencang. Gu Qingqing memiringkan kepalanya sedikit dan melihat Leng Xicheng terus menatapnya, hanya ada bayangannya di pupil mata kuningnya, hatinya langsung sedikit menyusut, di depannya seolah ada sesuatu yang berderak seperti menyalakan kembang api, begitu bersinar hingga Gu Qingqing merasa kepalanya pusing. Apanya yang jangan? Leng Xicheng mengeluarkan jari-jari Gu Qingqing dari mulutnya dengan lembut, namun tidak memutar tubuh wanita itu, dan memeluknya dari belakang. Tangannya perlahan-lahan naik ke atas dari bagian pinggang rampingnya, dan akan segera naik ke bagian dadanya. Jari-jarinya yang sedikit kasar, menggosok di bagian dada Gu Qingqing, dan itu langsung membuat seluruh tubuhnya tidak tahan. Leng Xicheng, kepala Gu Qingqing merasa sedikit pusing, seluruh tubuhnya seperti tidak mengenali dirinya sendiri. Mengapa jadi seperti ini? Sebenarnya apa yang ia pikirkan? Mengapa tangan dan kakinya jadi mati rasa, dan mengapa ia tidak bisa mendorong Leng Xicheng menjauh? Kamu bilang, jangan apa? Ketika Leng Xicheng berbicara, ia merendahkan suaranya pada akhir kalimat, terdengar seperti layang-layang yang baru saja dinaikkan, seolah menarik Gu Qingqing naik ke langit dengan mengikuti suara itu secara perlahan. Pada saat tubuh Gu Qingqing bergetar, Leng Xicheng telah membuka berannya secara diam-diam, dan juga menyingkirkan penghalang terakhirnya. Gu Qingqing merasa bingung, ia ingin menolaknya, tetapi juga tidak bisa menolaknya. Tidak bisa, Gu Qingqing agak takut, bukan takut pada Leng Xicheng, tetapi takut pada dirinya sendiri. Ia menjadi semakin tidak seperti dirinya sendiri, seperti ada sebuah lubang hitam yang melahap seluruh tubuhnya dan juga termasuk pikirannya. Apanya yang tidak bisa? Bahkan jika tidak bisa juga harus bisa. Mana bisa merelakan sesuatu yang sudah ada di depan mata. Namun, Leng Xicheng masih menyukai sikapnya yang seperti ini. Setelah menikah selama 3 tahun, selain pada malam ketika Gu Qingqing salah minum obat, hari ini, Gu Qingqing membuat jantung Leng Xicheng berdebar paling kencang. Seperti menggunakan tongkat mainan kucing untuk menarik semangat seekor kucing yang malas, melihat Gu Qingqing yang semangat untuk bekerja keras. Gu Qingqing ingin lari, tapi Leng Xicheng memeluknya dari belakang, dan tidak membiarkannya pergi. Gu Qingqing agak cemas, aku tidak mau. Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika seorang wanita mengatakan, tidak, maka artinya itu ia benar-benar sangat menginginkannya. Suasana menjadi semakin mencemaskan, kebetulan pada saat ini terdengar suara keras di dalam ruangan. 576 pasangan wanita baru, 16. Suasana di antara kedua orang itu langsung berubah dalam sekejap, terutama Gu Qingqing yang akhirnya menemukan celah untuk melarikan diri dari Leng Xicheng dan segera menjauh. Ada orang. Siapa itu? Kerutan di kening Leng Xicheng terlihat dalam. Ia telah menyingkirkan semua orang, tapi bagaimana bisa ia melupakan ponselnya? Ponselnya terus berdering, Leng Xicheng segera bangun dan membuka tirai tempat tidur,
lalu mengeluarkan ponselnya dari kantong Gu Qingqing, dan menekan tombol matikan tanpa melihat ponselnya. Setelah itu ia segera masuk ke dalam tirai tempat tidur, seluruh tindakannya itu tidak lebih dari 5 detik, itu membuat hingga Gu Qingqing bahkan tidak merasa Leng Xicheng pernah keluar. Apakah kamu tidak melihatnya? Mungkin itu adalah hal yang penting. Leng Xicheng menurunkan matanya sedikit dan berkata, ini adalah yang penting. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada hal ini. Ia akhirnya mengatur urusannya dengan baik, jika sekelompok bawahannya masih tidak bisa menyelesaikannya, maka untuk apa ia mempekerjakan mereka? Langsung pergi ke departemen logistik untuk menyapu lantai sudah selesai. Setelah kembali dari KTV, kedua orang ini tidak punya waktu untuk berhubungan dengan satu sama lain. Bahkan ia sampai bermimpi tentang betapa antusias dan inisiatifnya Gu Qingqing pada hari itu. Semalam Gu Qingqing akhirnya menyetujui keinginannya untuk memiliki anak dengannya. Pada saat ini, dari mana Leng Xicheng bisa melepaskannya? Ia tiba-tiba memikirkan sesuatu, kemudian segera mengeluarkan kotak kondom dari tas dokumen di sebelahnya. Ngomong-ngomong, Leng Xicheng pergi membeli 3 kotak malam itu, dan masih belum menggunakannya hingga saat ini. Gu Qingqing melihat kotak yang penuh dengan kondom di dalam kantong plastik, ia segera menghindar ke belakang, lebih baik jangan melakukannya saja, Bagaimana bisa begitu? Kamu yang menjanjikannya padaku sendiri, mengizinkanku untuk menggunakan 3 kotak dalam 2 hari. Gu Qingqing tidak menginginkannya, tapi Leng Xicheng malah ingin mengganggunya. 1 kotak berisi 10, menggunakan 3 kotak dalam 2 hari berarti hari ini setidaknya harus menggunakan 15. Aku menyarankanmu untuk tidak lari agar menghemat sedikit energi, kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana kamu akan menangis nanti. Apa yang kamu katakan? 1 hari menggunakan 15. Apakah Leng Xicheng pikir ia adalah mainan berisi udara? Ia baru saja hendak mundur, namun Leng Xicheng berkata lagi, kenapa, semangat gilamu malam itu, mungkin saja aku bisa menggunakan 30 dalam 1 malam. Gu Qingqing benar-benar tidak ingat kejadian malam itu. Ia hanya ingat ia terus terjerat dengan Leng Xicheng, bahkan tidak lupa untuk melanjutkannya ketika Leng Xicheng menggendongnya ke villa nomor 1. Jadi, Qingqing, kita, Leng Xicheng tidak mengatakan kata-kata terakhirnya, ia langsung memakai kondom itu dan menekannya. Tubuh Gu Qingqing sangat lembut, bibirnya juga sangat manis, seperti sebuah bunga yang mekar, menarik perhatiannya untuk terus memetiknya. Sekarang siapapun yang mengganggunya pun tidak berguna. Ia dan Gu Qingqing adalah suami istri, siapa yang berani campur tangan dengan urusan antara suami dan istri. Gu Qingqing juga melawannya sedikit pada awalnya, tetapi setelah dicium oleh Leng Xicheng, tubuhnya juga perlahan-lahan menjadi rileks. Ia memang sangat menyukai Leng Xicheng, jarang-jarang hubungan kedua orang ini menjadi begitu baik, bagaimana mungkin ia rela pergi. Tetapi saat berciuman, terdengar sebuah deringan lagi, dan secara paksa memutuskan suasana romantis di antara suami dan istri tersebut. Leng Xicheng sedikit mengerit, kenapa bisa begini? Bukankah ia telah mematikan ponselnya? Gu Qingqing sepertinya memikirkan sesuatu, ia mengulurkan tangan dan meraba-raba dengan tangannya. Leng Xicheng baru teringat bahwa mereka memiliki ponsel sepasang kekasih, jadi tentu saja memiliki suara dering yang sama. Jangan mengangkatnya, hanya sisa 1 langkah lagi, mana mungkin Leng Xicheng rela berhenti. Gu Qingqing juga tidak peduli padanya, kedua orang ini bertengkar di tempat tidur kecil, entah siapa yang tidak sengaja menekan tombol jawab. Mendengar ada suara yang datang dari telepon, Leng Xicheng tidak berani ribut lagi. Selanjutnya bab 577 wanita yang sudah menikah 1.